Wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukarramatun wa hiya lailatul nisfi minhu. Di dalam bulan Sya'ban terdapat satu malam yang sangat diagungkan, yang penuh keberkahan di dalamnya, yaitu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau yang biasa kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yusinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya amma ba'du. Fa ya ibadallah inni musikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi ta'ala qaribun minal muhsinin. Wa'lamu anna man ittaqallaha 'asha qawiyya wa sara fi biladillahi amina wa anna man dayya'a at-taqwa wa ahmala amraha taqashshathu fil 'uqba fununun nadamati. Taqwa ilahal alamin fa innaha 'izzun wa hurzun fid dunya wal marja'i fiha binad darain fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berkewajiban mengingatkan, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya cara agar kita mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti adalah dengan senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para hamba-hambaku, berbekalah kalian selagi kalian hidup di dunia. Agar apa? Agar kalian mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah dengan senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa perjalanan waktu telah mengantarkan kita kembali memasuki bulan Sya'ban. Bulan ini hadir sebagai pengingat bagi hati yang lalai, sebagai pintu untuk kembali menata keimanan, memperbanyak amal kebaikan, serta mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Pada awal bulan kemarin, yaitu bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita para umatnya terkait salah sebuah untayan doa yang sangat masyhur yang setiap tahunnya kita bacakan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Di dalam doa tersebut terdapat beberapa pesan penting yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajarkan para umatnya agar senantiasa selalu memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memohon kesempatan kepada Allah agar dapat diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keutamaan serta limpahan pahala di dalamnya. Sebab betapa banyak di antara manusia
yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, namun belum sempat memasuki bulan Ramadan, ternyata nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mengajarkan kepada kita bahwa pertemuan dengan Ramadan bukanlah suatu kepastian, melainkan sebuah anugerah yang harus dimohonkan. Kedua, Nabi SAW di dalam doa tersebut beliau menyebutkan 3 bulan secara berurutan: Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Hal tersebut seolah menjadi satu isyarat bagi kita para umatnya bahwa untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka kita perlu membekali diri kita sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian timbul suatu pertanyaan, kenapa baginda Rasulullah beliau tidak menyebutkan 1 bulan saja sesuai dengan bulan yang sedang berlangsung saat itu? Padahal bisa saja baginda Rasulullah menyebutkan, memohon suatu keberkahan di dalam bulan Rajab ketika beliau sedang berada di dalamnya. Pun demikian ketika beliau sedang berada di dalam bulan Sya'ban dan Ramadan. Tapi kenapa baginda Rasulullah menyebutkan 3 bulan secara berturut-turut? Hal tersebut terdapat salah sebuah hikmah yang sangat mendalam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf ketika beliau menafsirkan doa tersebut. Beliau mengatakan, man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang mampu menjaga, memuliakan serta menghormati bulan Rajab, maka Allah akan berikannya taufik, yakni Allah tuntun dirinya untuk dapat memuliakan, menjaga serta menghormati bulan Sya'ban. Tidak sampai di situ, ketika seorang hamba sudah mampu untuk memuliakan, menjaga serta menghormati bulan Sya'ban, maka Allah akan tuntun kembali dirinya untuk dapat memuliakan, menghormati, dan menjaga bulan Ramadan. Maka kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan itu bukan datang secara tiba-tiba bagi orang-orang yang memuliakannya, tetapi Ramadan adalah buah dari hasil ruhani yang telah dilakukan oleh seorang hamba sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau menjelaskan terkait keutamaan bulan Sya'ban, sekaligus menyebutkan beberapa amalan yang dapat dilakukan di dalam bulan tersebut, sebagaimana beliau tuliskan di dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban. Di dalam muqaddimah kitab tersebut beliau mengatakan, fa inna syahra Sya'ban minal ashhuril karimah wal mawasimil azimah. Bulan Sya'ban itu termasuk di antara bulan-bulan yang mulia, dan bulan Sya'ban termasuk musim ibadah yang sangat agung. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhura wa khairatuhu maghfura. Keberkahan di dalam bulan Sya'ban itu sangatlah ma'ruf, pun kebaikan di dalam bulan tersebut sangatlah berlimpah. Maka kemudian beliau mengatakan, wa min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufa raf'ul a'mali fi. Di antara kemuliaan keutamaan bulan Sya'ban yang paling sering kali disebutkan, yaitu adalah bahwa di dalam bulan Sya'ban momen di mana setiap amalan ibadah hamba ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut didasari oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunannya dari jalur sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu warḍah. Ketika itu beliau berkata kepada baginda Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasul, aku tidak pernah menyaksikan engkau melaksanakan ibadah puasa sunnah di dalam bulan-bulan lain sebanyak engkau melaksanakan ibadah puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban. Qala, "Dzalika syahrun yaqulun nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan." Kemudian baginda Rasulullah menjawab bahwa itulah bulan di mana banyak manusia yang lalai di dalam bulan tersebut. Bulan yang jatuh di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang dimaksudkan bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal li rabbil alamin. Dan bulan tersebut adalah momentum bahwa setiap amal ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala itu dinaikkan, ditampakkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut kemudian diperkuat dalam sebuah hadis lainnya
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, yang kemudian dicantumkan oleh Imam Al-Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, bahwa Nabi SAW menceritakan dalam hadisnya terkait para malaikat yang mereka berjaga di waktu malam dan di waktu siang. Kemudian mereka berkumpul dalam satu waktu, ketika di waktu salat subuh dan salat asar. Dan ketika itu mereka bergantian posisi untuk bertugas, yang satu naik, yang satu turun, yang satu turun, yang satu naik. Kemudian ketika mereka naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Hei para malaikatku, bagaimana kondisi hambaku ketika kalian tinggalkan? Kemudian para malaikat menjawab, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan salat, dan ketika kami meninggalkan mereka datang kepadamu, kami juga meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Seolah-olah para malaikat di dalam bulan Sya'ban mereka menyebutkan betapa banyaknya amalan-amalan seorang hamba kepada Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah nama hamba tersebut disebutkan di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan sedang membaca Al-Qur'an. Ya Allah, si fulan sedang melaksanakan ibadah salat. Ya Allah, si fulan sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka di dalam hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas, wa uhibbu ayyurfa amali wa nasai, dan aku sangat senang, aku sangat bangga apabila setiap amalanku ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka aku dalam keadaan berpuasa. Ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam bulan Sya'ban. Dan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan kembali, wa min mazaya syahri Sya'ban annahu syahrul ladzi nuzilat fihi ayatus salatu wassalam ala Rasulillah. Di dalam bulan Sya'ban itu diturunkannya sebuah ayat terkait perintah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei para hamba-hambaku, salawatlah kalian kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku dan para malaikatku telah memberikan contoh terlebih dahulu. Masyarul hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terakhir sebagai penutup, bahwa Al-Imam Sayyid Muhammad pun yang mengatakan dalam kitab Mada fi Sya'ban wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukarramatun wa hiya lailatun nisfi minhu. Di dalam bulan Sya'ban terdapat satu malam yang sangat diagungkan, yang penuh keberkahan di dalamnya, yaitu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau yang biasa kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Bahwa banyak keutamaan-keutamaan di dalam malam tersebut, sebagaimana dikatakan waqad warada ahaditsun katsiratun muta'addidah wa hiya la takhlu min dha'fin aw inqita'. Betapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam tersebut. Namun banyak di antara hadis-hadis tersebut yang dikatakan oleh para ulama itu termasuk hadis yang dhaif atau yang lemah, atau bahkan munqati', sanadnya telah terputus, tidak bersambung kepada baginda Rasulullah. Namun dari itu, wa ma'a dzalika qad sahaha al-Hafiz Ibnu Hibban ba'daha. Ada sebagian hadis yang kemudian ditashih oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hibban. Beliau mengatakan ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh beliau dan juga Imam At-Tabrani dari jalur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Bahwa ketika di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun memandang setiap para hambanya, memandang seluruh makhluknya, dan ketika di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh hambanya, kecuali kata Nabi dua golongan yang disebut, yaitu adalah musyrikin dan musyahid. Musyrik, mereka yang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi, menghamba kepada selain Allah, menghamba kepada dunia, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada harta dan lain sebagainya. Ataupun musyahid, musyahid ditafsirkan oleh para ulama, munafiqun syirrir yab'atu syiqaq wa yujidu naral adawah bainal mutahabbin. Orang-orang yang suka, orang-orang munafik yang bejat, yang jahat, yang suka memecah belah umat, yang suka menyalakan api kemarahan di tengah orang-orang yang saling mencintai. Masyarul hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah.
Untuk itu di dalam malam nisfu Sya'ban, marilah sama-sama kita hadirkan hidupkan malam tersebut sebagaimana Rasulullah mengatakan khamsul layali la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di mana di malam-malam tersebut apabila seorang hamba berdoa bermohon kepada Allah, maka setiap doanya pasti akan dijawab oleh Allah. Yang salah satu di antaranya Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu adalah pada malam nisfu Sya'ban. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Allah senantiasa panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan iman dan takwa di dalam hati kita. Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan tentunya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddaril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar, wa tadhkiratan liulil albabi wal i'tibar, alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fa dakhalahu fi jumlatil akhyar, wa wafaqa man ijtabahu min 'abdihi fa ja'alahu minal muqarrabin al abrar. وبصر من أحبه فزهده في هذه الدار. أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وسائر النبيين وآل كل وصحابته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والإعلان وقلبك نظفه من الرجس والضران. واتقوا الله يا عباد الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعليما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعزم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية رسول الله أجمعين وعلى خليفته من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار إمام أهل البركة عن خلافة أمته بالتحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي نبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سيد أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان لا يمد وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واحفظ سائر بلاد المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.